Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli. Saya mahasiswa PPG Angkatan 2 LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Ini adalah video praktek mengajar saya dengan model pembelajaran Discovery Learning. Berikut liputannya. Ada sehat semua? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita baca basmalah. Bismillah. Ketua kelas, tolong siapkan. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Diana. Briana. Sakit ya? Pada pertemuan sekarang, kita akan masuk kepada materi sejarah, yaitu masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam. Cuman dalam slide, Pak bikin masa kejayaan Islam yang dinantikan. KD pengetahuan kita adalah menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Lalu ada namanya KD keterampilan, menyajikan peradaban Islam pada masa kejayaan. Jadi kalau pengetahuan untuk dikuasai, sementara keterampilan itu bagaimana keterampilan kita, kemampuan kita di dalam menyajikan materi yang sudah diajarkan itu. Materi yang sedang kita kupas. Ya, peta konsepnya seperti itu. Ada jelas? Ya, dari KD itu nanti ada namanya indikator pencapaian kompetensi. Jadi satu kali ini kita bertemu, ada 3 yang harus kita dapatkan dalam proses pembelajaran. Apa yang 3 itu? Pertama, Ananda semua harus tahu kapan waktu kejayaan Islam itu. Ini yang pertama ya. Apa? Nah. Yang kedua, kenapa masa itu disebut dengan masa kejayaan? Jadi seseorang itu dikatakan jaya, tentu ada indikator kejayaannya. Nah, ini yang akan kita lihat nanti. Ini bisa Ananda lihat dalam video nanti, atau bisa Anda lihat nanti dalam buku-buku paket atau sumber-sumber lain. Dan yang ketiga yang harus kita selesaikan pada hari ini, apa faktor yang mendorong kejayaan Islam itu. Jadi Anda nanti akan berdiskusi, dibagi 4 kelompok. Karena kita yang hadir sekarang 16 orang, maka satu kelompok itu 4 orang saja. Jadi cara pembagiannya nanti, 4 orang di sana kelompok 1, 3 tambah 1 kelompok 2, 1, 2, 3, dan 4 kelompok 3, 1, 2, 3, dan 4 itu nanti kelompok 4. Ya, itu caranya nanti. Ya, untuk tahap awal, kita amati video ini terlebih dahulu.
bisa dapat gambaran kamu itu ya, bagaimana kejayaan Islam pada masa itu. Jadi sekarang kita coba mendiskusikan tema ini dengan pembagian kelompok seperti yang ada di papan tulis ini. Ya. 1 sampai 4 nomor urutnya itu kelompok 1, 5 sampai 8 kelompok 2, 9 sampai 12 itu kelompok 3, dan 13 sampai 16 itu kelompok 4. Tema yang kita diskusikan sama ya. Sama tema yang akan kita diskusikan, yaitu yang pertama kita akan menggali kapan waktunya terjadi kejayaan Islam itu. Lalu yang kedua, kenapa masa itu disebut dengan masa kejayaan? Dan yang ketiga, apa faktor yang mendukung kejayaan Islam pada masa itu? Oke, bagi kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 sebelah sana, dan kelompok 4 di sebelah sana. Ya, langsung aja kondisikan cepat. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut kepada tahap presentasi atau menyajikan hasil diskusi yang telah kita buat. Pada kelompok 1 silakan perwakilannya 1 orang. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, 1 orang nanti atau beberapa orang silakan menanggapi atau menanyakan hal yang perlu ditanyakan. Silakan. Ya, sebutkan namanya. Ya, silakan jawab. Kalau tidak yakin dengan jawabannya, temannya juga boleh membantu dari kelompok 1. Apakah perkembangan peradaban Islam itu berpengaruh kepada perkembangan ilmu pengetahuan? Nah, ada pertanyaan lagi? Lain lagi? Ya, kalau tidak silakan duduk. Kelompok lain lagi, kelompok 2. Nah, setelah kita berdiskusi, silakan nanti Ananda simpulkan hasil diskusi kita. Setelah hasil diskusi disimpulkan, Pak akan coba konfirmasi sedikit tentang materi ajar yang telah kita bahas pada hari ini. Jadi masa kejayaan itu terjadi pada tahun 750 Masehi sampai 1200 berapa? 1258 ya. Jadi masa kejayaan itu sekitar 508 tahun. Sekitar 508 tahun. Ya. Masa ini disebut dengan masa kejayaan
Karena pada masa ini umat Islam menguasai dunia dalam berbagai bidang. Di antaranya bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk dalam bidang angkatan perang. Jadi angkatan perang umat Islam pada masa itu sangat tangguh. Termasuk Islam juga menguasai ilmu pengetahuan umum. Apakah itu ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ekonomi, kimia, geografi, pokoknya seluruh ilmu pengetahuan umum dikuasai oleh umat Islam pada masa itu. Itu sebabnya disebut dengan masa kejayaan. Lalu faktor yang mendorong kejayaan Islam pada masa itu ada banyak. Cuma yang akan kita kupas hanya 5 saja sesuai dengan batasan materi kita. Yang pertama, dorongan semangat membaca. Dorongan semangat membaca ini disebut dengan dorongan falsafah Iqra. Jadi umat Islam itu sangat termotivasi untuk membaca, terinspirasi dari surat pertama kali turun, yaitu surat apa? Nggak Al-Fatihah yang pertama turun, surat Al-Alaq. Ya, ayat pertamanya Iqra, bacalah. Bacalah. Jadi kalau ada perintah membaca, secara usul fikih difahami, membaca itu wajib. Jadi umat Islam ketika itu membaca, sehingga dengan rajinnya membaca tadi itu membuat mereka itu dihantarkan kepada puncak kejayaan. Lalu yang kedua, ilmu berazaskan tauhid. Maksudnya, semua ilmu itu bersumber dari Allah. Semakin dalam kita mempelajari ilmu pengetahuan itu, kita akan semakin mengenal Allah. Itu maksudnya. Contohnya, misalnya orang yang mempelajari ilmu kedokteran, dia melihat bagaimana saraf-saraf manusia itu. Kenapa rambut itu bentuknya sewaktu dia sudah tercabut, tidak bisa tumbuh lagi. Ditanam, tetapi dia tidak bisa lagi tumbuh seperti rambut kita dari awal. Namun tambah panjang leda. Tidak bisa bertambah panjang lagi itu. Jadi semakin dipelajari ilmu pengetahuan itu, seseorang akan semakin kenal dengan Allah dan semakin taat kepada Allah. Lalu yang ketiga, panduan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya, banyak ayat dan hadis yang memotivasi kita menuntut ilmu dan menjadi orang yang maju. Di antara ayat Al-Quran yang memotivasi kita menuntut ilmu itu, ada surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat dibandingkan orang lain. Hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ada hadis lain, Nabi mengatakan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib untuk setiap orang yang beragama Islam. Wajib. Jadi kalau wajib, artinya berdosa kalau dia itu tidak menuntut ilmu. Begitupun untuk jadi orang maju. Nabi mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Apa lemah di sini maksudnya? Lemah segala-galanya, termasuk na loyo-loyo lepei itu tidak sanang ye Tuhan menceliak dah. Kenapa loyo-loyo lepei? Ya karena malas. Malas makan, malas berolahraga. Tetapi kalau seandainya dia kuat fisik, kuat ilmu pengetahuan, kuat ekonomi, dan kuat iman, itu Allah cinta kepada mereka karena mereka bisa berbuat lebih banyak untuk bangsa dan agama. Yang keempat, keterbukaan dan kreativitas umat Islam. Maksudnya, umat Islam ketika itu terbuka menerima pembaharuan dari daerah lain, dari kerajaan lain. Ada kemajuan di daerah Persia, Romawi, ataupun Yunani. Islam tidak malu-malu mengadopsi dan mengislamisasikan kemajuan itu. Sehingga dia menjadi milik umat Islam. Kreativitas umat Islam ketika itu kreatif di dalam melakukan eksperimen-eksperimen, penemuan-penemuan dan lain sebagainya, sehingga eksperimen dan penemuannya itu yang menyebabkan Islam terangkat, sehingga itu menghantarkan Islam pada puncak kejayaan. Terakhir, gerakan penerjemahan.
Jadi pada masa kejayaan itu, gerakan penerjemahan literatur-literatur. Tahu literatur? Buku-buku ya. Buku-buku asing itu banyak ke dalam bahasa Arab. Dari bahasa Persia, dari bahasa Romawi, dari bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sehingga orang yang tidak bisa berbahasa asing pun bisa memahami buku itu. Reward yang diberikan kepada orang yang bisa menerjemahkan buku itu, diberikan emas seberat buku yang ia terjemahkan. Kalau buku dahulu itu kan tebal-tebal itu. Ada yang satu buku itu beratnya 1 kilo. Jadi kalau dia bisa menerjemahkan satu buku yang beratnya 1 kilo, dia diberikan hadiah 1 kilo emas tanpa dikurangi. 1 kilo emas itu berapa uangnya itu? Ya. Ya. Oke. Silakan nanti kamu buat kesimpulannya untuk kamu sehingga punya modal nanti untuk pengetahuan dan untuk ujian. Setelah ini kita lanjutkan terlebih dahulu dengan tes formatif. Ya, tes formatif. Bagi ke belakang. Silakan ngumpul. Kembali kasih. Nah, setelah kita tes formatif, karena orang sudah azan zuhur, maka kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah. Setelah ini tidak ada yang tidak sholat ya, semuanya pergi sholat. Kita istirahat. Dan terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.